berbahagia. Saya Haidar Wardanto, CGP Angkatan 9 dari UPT SMP Satap 15 Baru. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Saya akan ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Satap 15 Baru tentang pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Ibu dalam keseharian mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, kalau berbicara tentang dilema etika dan bujukan moral, sebenarnya hal itu sesuatu yang baru ya. Tetapi kalau selama mempelajari atau memahaminya kembali, ternyata hal itu sudah dilakukan ya. Ternyata dilema etika dan kebujukan moral itu sudah dilakukan, sudah kami lakukan. Dalam hal untuk dilema etika itu yang kami lakukan untuk pengambilan keputusannya itu mengidentifikasinya adalah dengan melihat kasus-kasus itu antara dua, apakah benar-benar itu keduanya benar ya. Jadi antara kasus yang satu dengan kasus yang kedua itu apakah benar. Jadi mengidentifikasinya dengan melihat dulu permasalahannya, apakah kedua-dua masalah itu adalah benar. Saya kira begitu, Pak. Baik, Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk menjalankan keputusan dalam hal yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, biasanya pengambilan keputusannya itu tidak langsung dilakukan di situ. Tetapi karena ini ada dua kepentingan, ada dua masalah yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan, tentu sangat membutuhkan perhatian khusus untuk menangani ini. Jadi biasanya kalau saya tidak langsung memutuskan begitu saja, tetapi biasa meminta bantuan atau bahkan kadang dibawa ke rapat dengan Dewan Guru untuk memutuskan mana yang terbaik. Kecuali kalau memang itu keputusan yang harus diambil pada saat itu, ya tentu tidak melalui rapat tetapi hanya berbincang-bincang santai dengan guru-guru lain atau bawahan yang ada, kadang juga dengan pengawas kalau misalnya itu bisa kita lakukan melalui chat ya. Baik, jadi selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dari dua kepentingan yang sama-sama benar ini, Bu? Yang pertama dulu adalah mengidentifikasi dulu ini atau melihat dengan cermat ini kedua permasalahan yang terjadi. Misalnya kalau antara anak dan orang tua misalnya yang bermasalah dan kedua-duanya benar, itu kita betul-betul dulu melihat yang mana ini lebih kita pentingkan, apakah siswa atau orang tuanya. Misalnya ketika ada siswa yang dipaksa oleh orang tuanya untuk tidak hadir di sekolah untuk membantu sementara siswanya maunya belajar, merasa juga terganggu kalau selalu dipaksa oleh orang tuanya, ya tentu kita mengidentifikasi dengan baik bagaimana ini, yang mana harus kita ini kan. Orang tua benar, anak juga benar, jadi agak sulit kita untuk mengambil keputusan. Makanya kita biasa kalau seperti itu mengambilnya melalui setanya-tanya dulu ke guru-guru yang lain, kira-kira mana yang bisa kita ambil ini, apakah siswanya yang kita menangkan atau orang tuanya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini, dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika yang sudah dijelaskan Ibu tadi tentang, anak yang ingin sekolah, kemudian orang tuanya menginginkan, anak tersebut harus membantu orang tuanya. Kira-kira, apa yang efektif dari pengambilan keputusan tersebut? Iya, kami pernah mencoba itu biasanya kami dulu, memanggil orang tuanya, jadi ini artinya, kita berbicara dengan orang tua, dalam hal ini yang mengalami, apa namanya, bentrok dengan anaknya. Jadi kita berbicara, eee, apa namanya itu, saling saling terbuka kepada orang tua tentang bagaimana keinginan anaknya, sehingga kita bisa mengambil kata sepakat dari orang tua juga, apakah memang, itu harus dia lakukan, artinya tidak bisakah si anak ini, mengalami, apa namanya, bisa belajar, misalnya dia membantunya nanti pada sore hari. Jadi kami mengambil, apa namanya itu, jalan tengah, berusaha untuk mengambil jalan tengah antara orang tua dan, siswa yang bermasalah tadi, saya kira begitu, Pak. Baik. Kira-kira ada tantangan yang dihadapi pada saat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika tadi itu. Ya jelas ada tantangan, Pak, karena ini, ada masalah ini kan kedua-duanya benar. Iya, Ya tentu kalau kita, langsung membenarkan orang tua, tentu murid akan merasa tidak diperhatikan ya atau tidak dipeduli. Nah, begitu pula kalau kita langsung mengiyakan, siswanya, ya tentu orang tuanya akan merasa tersinggung. iya, Jadi kami intinya tadi itu berusaha mengambil jalan tengah atau jalan, jalan tengah antara berbicara dengan orang tua dan si anak supaya bisa, mereka saling memahami lah dan kedua masalah ini bisa teratasi. baik. Selanjutnya, kira-kira ini di sekolah dijadwalkan dalam penyelesaian kasus untuk menyelesaikannya atau ada bentuk prosedur yang dijalankan untuk kasus ini, Bu? Kalau prosedurnya sih Pak tidak ada, tapi ya tidak ada prosedurnya, kami hanya juga tidak ada jadwal. Hmm. Karena kan, masalah-masalah ini sebenarnya kalau di sekolah itu agak jarang Iya, terjadi ya, kasus kasus stik kasus ya. ya kasus dilema etika itu di sekolah kami ini agak jarang terjadi. Iya, Eee, Artinya dianggap tidak kalau sebenarnya itu jarang ya, jarang sekali terjadi. iya, Jadi kami tidak menjadwalkan, tidak juga, belum juga membentuk prosedur ya, prosedur apa namanya, pos ya, tidak ada. iya. Jadi biasanya kami hanya misalnya kalau memang itu, harus diselesaikan dengan segera, ya pada saat itu juga kami akan menyelesaikannya. Jadi Baik, kalau memang harus diselesaikan, saat itu juga, paling tidak berbicara dengan antara 2 atau 3 guru yang ada, ya kami, langsung menyelesaikannya. baik, Bu. Kira-kira dari permasalahan yang dihadapi, ada faktor-faktor yang mempermudah atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk, menyelesaikan kasus-kasus, dilema etika ini, Bu? Iya ada, kalau untuk menyelesaikan kasus-kasus, faktor-faktor yang mempermudah itu adalah guru-guru ya, Iya, guru-guru yang, jika ada masalah dalam sekolah mereka langsung bisa memberikan saran-sarannya atau langsung bisa memberikan jalan keluar, kira-kira mana yang terbaik kita lakukan. Artinya tanpa melalui rapat, jika kita sudah berbincang-bincang secara santai, iya, memberikan saran-saran bagaimana seharusnya yang bagusnya kita lakukan untuk mengatasi, dilema etika ini, Pak. Jadi saya baik, kira guru-guru, begitu juga dengan pengawas karena pengawasnya juga, sudah membuka atau memberi peluang kepada kami untuk, bertanya, meminta pendapat kepada dia melalui, chat atau melalui telepon ya misalnya jika, kita punya masalah yang, sulit untuk ditangani. baik. Jadi dari, semua hal yang Ibu sudah lakukan, kemudian kira-kira, pembelajaran apa yang, Ibu bisa ambil dari pengalaman, kasus, dilema etika, dengan,
melalui beberapa tahap, kemudian faktor-faktor apa yang bisa diambil dari keputusan dilema etika ini, Bu? Ya, apa namanya, pembelajaran yang bisa kita ambil dari dilema-dilema ini yaitu, pembelajaran bahwa untuk menyelesaikan satu masalah itu kita perlu untuk berdiskusi atau perlu kita meminta, apa namanya, saran, kemudian tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak luar. Tidak langsung begitu saja, menyelesaikan, masalah-masalah yang cukup rumit. Jadi kita biasanya itu pelajaran bagi saya bahwa jangan langsung mengambil keputusan tanpa ada, apa namanya, saran-saran dari orang lain, misalnya dengan guru. Kadang pula kalau masalahnya dengan masyarakat biasanya kita juga minta bantuan dari kepala, Pak Kepala Dusun atau apa namanya, kepala kampung ya yang di sini. Jadi kita tidak langsung karena untuk menyelesaikan kalau masalah dengan orang tua itu sangat, apa namanya, riskan ya Iya. kalau kita, bermasalah dengan antara orang tua atau masyarakat ya. Jadi masalahnya agak riskan kalau dengan orang tua, makanya pembelajarannya kita tidak langsung ini, tidak langsung mengambil keputusan begitu saja. Perlu kita minta saran dan, bimbingan dari atasan atau, apa namanya, pemerintah ya, pihak pemerintah. Saya kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya sudah menanyakan 8 pertanyaan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan dari obrolan singkat ini ada pembelajaran yang saya dapatkan untuk masalah dilema etika dan rujukan moral. Demikianlah percakapan kami. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu yang hebat. Saya Haidar Waryanto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Baru dari UPTD SMP Satap 15 Baru. Pada kesempatan ini saya akan bincang-bincang dengan Kepala Sekolah UPTD SDN 85 Baru, Ibu Sari Bulan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ngobrol-ngobrol tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini, Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di SDN 85 Baru, Bu? Jadi seperti sekarang ini, waktu sekarang ini adalah waktu apa namanya, musim apa namanya, musim tanam. Biasa orang tua menyuruh anaknya untuk apa namanya, membantu orang tuanya. Tetapi kita di sekolah juga memberikan apa namanya, memberikan saran-saran kepada anak-anak bahwa itu membantu orang tua itu juga sebagai kebutuhan kita. Tetapi ke sekolah juga itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi anak-anak apa namanya, diinformasikan kita bagus membantu orang tua ke sekolah dulu, karena ke sekolah hanya beberapa jam saja. Nanti setelah kita apa namanya ke sekolah baru kita membantu orang tua. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya selama ini Bu di sekolah bagaimana
Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama misalnya kasus-kasus itu ada dua masalah atau kepentingan yang masalah itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi misalnya seperti kasus tadi Bu, kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusannya Bu dari misalnya tadi menanam harus musim tanam di sekolah di membantu orang tua sedangkan anak tersebut harus bersekolah Bu. Jadi kita di sini mengambil kebijakan seumpama itu kita melihat keadaan anak tersebut dulu, biasa memang itu seumpama orang tuanya kurang memungkinkan lagi untuk bekerja, Iya. anaknya sebagai tumpuan, Iya. kita memberikan kebijakan, tapi jangan keterusan. Oh. Kasih bahwa kalau selesai itu pekerjaannya, keseimbangkan antara sekolah dengan tugas yang dibebankan kepada orang tuanya. Baik Ibu. Kira-kira ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan biasanya Ibu untuk pengambilan keputusan masalah ini? Jadi kalau langkah-langkah seumpama itu biasa orang tuanya bersikeras, Iya. kita juga dulu memanggil orang tuanya. Iya. Ini masalah Bu, kedua-duanya penting. Iya. Jadi kita keseimbangkan ke sekolah. Kan kalau ke sekolah bisa juga bekerja setelah pulang sekolah. Iya. Jadi seiring itu bisa sama-sama terselesaikan dengan baik. Baik Bu. Selanjutnya Bu, kira-kira hal yang efektif untuk pengambilan keputusan ini yang berhubungan dengan dilema etika tadi Bu, yang harus membantu orang tua dan harus ke sekolah, kira-kira apa yang efektif Bu untuk supaya dua-duanya bisa dijalankan anak tersebut? Jadi yang efektifnya di sini kan itu pekerjaan seperti kebutuhan membantu orang tuanya. Iya. Yang seharusnya kita dulu melaksanakan kewajiban sebagai siswa. Iya. Kemudian laksanakan dulu kemudian setelah melaksanakan kewajiban tak sebagai siswa, kemudian kita membantu orang tua. Baik Ibu. Kira-kira dalam pengambilan keputusan ini tantangan apa yang Ibu hadapi ketika mengambil keputusan pada kasus ini Bu? Biasa kalau itu orang tua yang belum memahami masalah pendidikan, biasa juga itu orang tua kayak memaksa anaknya. Iya Bu. Bilang apa yang mau dimakan kalau tidak. Betul. Tapi tidak ada yang berat Bu tantangannya. Tidak ada. Hanya seperti itu saja. Tidak ada ancaman. Tidak ada ancaman. Baik. Kira-kira dari permasalahan itu Ibu jadwalkankah tidak dengan misalnya harus di hari apa dibahas dengan orang tua itu atau langsung dibahas permasalahan itu Bu di tempat itu? Tidak, kan kalau seumpama ada anak-anak begitu bilang, larang Kak orang tuaku ke sekolah Bu, dia harus membantu, kita memanggil dulu orang tuanya, memberikan pemahaman bahwa memang kedua-duanya penting, tetapi yang lebih utama sekolah dulu. Karena ini sekolah sebagai itu untuk masa depannya. Untuk masa depan, betul Bu. Ya, selanjutnya kira-kira ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus ini, ada faktor-faktor apa misalnya? Mungkin ada dari bantuan dari tokoh agama misalnya atau dari guru-guru misalnya untuk pengambilan keputusan ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi biasa itu rekan-rekan bilang begini-begini, panggil masukan dari teman. Biasa juga dari komite, karena kebetulan komitenya juga di sini adalah pelayan sekolah. Dan nanti saya informasikan kepada orang tuanya atau di masjid saya umumkan kalau ada masalah-masalah. Baik Ibu. Jadi kasus yang sudah Ibu putuskan, kemudian
kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Ibu untuk keputusan dilema etika? Jadi di sini setelah kita mengambil keputusan yaitu memanggil orang tuanya, alhamdulillah tidak jadi setelah mengambil keputusan tentang dilema ini antara sekolah dengan orang tua, alhamdulillah tidak ada lagi masalah-masalah yang timbul. Ya, nggak ada lagi Bu ya. Baik. Terima kasih Bu sudah share, sudah pengalamannya dalam pengambilan keputusan. Saya banyak belajar dari Ibu tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, yang berhubungan di sini adalah dilema etika. Terima kasih waktunya Ibu.